ngantuk, gak apa-apa, tenang aja teman-teman. Semoga ya setelah sesi ini selesai nanti rasa ngantuknya itu bisa tergantikan sama insight baru yang nantinya aku akan jelaskan ke kalian tentang kompetisi di bisnis plan ini. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, tadi gimana insight dari Kak Belinda? Bener-bener insightful banget kan ya? Fun fact, Kak Belinda itu juga salah satu yang nge-mentorin aku dan dia juga pernah sempat jadi judges aku. Jadi nanti yang apa yang aku sampaikan ke kalian itu adalah bentuk hasil dia ngajar juga ke aku kayak gitu. Oke, sebelumnya Kakak Operator tadi aku ada sempat diberitahu oleh panitia ya untuk bantu share screen. Apakah sudah share screen? Oh, oke, oke, baik. Terima kasih. Alright. Nah, kalau teman-teman nih pernah lihat, sebelumnya aku infokan sedikit lah ya profil tentang aku dulu. Nah, jadi aku perkenalkan nama aku itu Daniela. Kalian juga bisa panggil aku mungkin Dani aja ya, bisa Dani aja kayak gitu. Nah, aku mau tanya sebelumnya, kalian di sini ada yang udah pernah ikut National Business Plan Competition belum? Mungkin bisa di raise hand. Sudah pernah? Alright. Ada juga yang mungkin belum kali ya. Nah, ada yang udah pernah juga nih. Ada dari Najwa, Muhammad, dan masih ada tadi satu lagi siapa tuh aku lupa. Oke, nah kalau teman-teman yang belum pernah ikut business plan competition dan mau coba join business plan competition, itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi aku merasa kalian tuh udah di tempat yang tepat nih. Karena nanti di sini itu akan ngebahas dan kita akan nge-crack bareng-bareng semua pertanyaan yang mungkin kalian tuh sering muncul. Gimana sih sebenarnya cara memenangkan business plan competition? Terus apakah punya ide yang unik itu udah cukup buat bisa menangin. Terus framework-framework apa aja sih yang biasanya dipakai dalam business plan competition atau strategi apa sih yang bisa membedakan kita dengan tim yang lainnya agar kita bisa menang? Nah, kalau kita akan nanti kita akan bahas ini semuanya. Tapi sebelum ini, aku perkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman bisa kenal itu ya, siapa aku itu sebenarnya kayak gitu. Nah ya, seperti yang aku tadi sudah perkenalkan, nama aku Daniela, bisa panggil aku Dani, salah satu dari mahasiswa Business Management. Seperti yang teman-teman bisa lihat, all of this achievement ini itu tidak mudah ya teman-teman. Aku percaya bahwa setiap pencapaian besar itu selalu berawal dari proses belajar yang sangat panjang. Itu pasti harus ada penuh trial dan error. Terus kita harus juga punya keberanian untuk mencoba terus, tidak mudah menyerah kalau kalah. Nah, perjalanan aku bisnis plan maupun dari business case competition ini itu juga awalnya tuh mulai dari rasa penasaran ya. Sesimpel penasaran waktu itu FOMO dikit ya, ngeliat temen dapat hadiah jutaan rupiah, pengen juga saat itu. Dengan keawaman aku yang nggak begitu tahu ya, apa sih ini bisnis plan tuh gimana? Akhirnya aku sama temen aku yang waktu itu aku udah pilih, kita itu akhirnya sama-sama belajar, kita minta mentor juga, kira-kira gimana sih ini bisnis plan, apa aja sih yang harus disiapkan. Nah, itu kita bener-bener kayak ngedalamin dulu sebelum kita lanjut buat bisa lomba bisnis plan. Nah, dengan adanya seperti itu, pada akhirnya puji Tuhan kita bisa mengikuti berbagai kompetisi, meraih berbagai pencapaian juga bareng-bareng, dan aku juga pada akhirnya bisa jadi mentor dan juga bisa menjadi judges di salah satu kompetisi bisnis. Nah, yang aku pengen tekanin nih teman-teman, aku itu bukan orang yang langsung bisa berhasil gitu sejak awal. Enggak, aku juga pernah kok ngalamin kekalahan. Terus tiba-tiba Hamin satu disuruh revisi sama mentornya. Wah, itu capek banget jujur. Terus kadang juga aku presentasi pernah kok nggak maksimal atau Q&A-nya tiba-tiba kayak ngawur ngomong apa, yeping aja udah nggak jelas. Nah, itu aku juga udah pernah kayak di posisi itu. Tapi dari situlah akhirnya aku bisa belajar, terus aku bisa tahu juga sebenarnya apa sih yang benar-benar dicari sama juri, ide apa sih yang sebenarnya dipengenkan sama juri. Nah, itu nanti kita akan jelasin semuanya di salah satu strategi framework proposal yang biasanya aku gunakan di business plan. Oke, boleh next? Oke, for today topik teman-teman, ini adalah how to structure a winning business plan and best practice for business plan competition proposal. Boleh next?
Oke, nah first of all, sebelum kalian menulis proposal, satu hal yang paling wajib banget nih kalian lakukan adalah membaca guidebook. Membaca guidebook secara detail. Jadi kalau kalian buka guidebook, jangan cuma lihat temanya aja. Atau ngelihat price poolnya berapa nih kira-kira. Juara satu 10 juta, juara 2 5 juta. Jangan cuma lihat price poolnya. Nah, peserta itu kebanyakan sekarang tuh cuman mikirin idenya segacor mungkin, sebagus mungkin, tapi sebenarnya mereka lupa mahamin apa sih yang diminta oleh penyelenggaranya atau jurinya. Nah, padahal hal-hal yang kayak sesimpel nih, kayak format, jumlah halaman maksimal, margin, ukuran font, itu ternyata penting juga loh teman-teman. Kenapa? Karena biasanya nih, kalau kalian lihat nih di contohnya aku di assessment aspek, itu ada penilaian khusus yang menilai proposal appearance dan kesesuaian dengan format. Nah, dengan ada ini, kalian bisa lihat itu ada 5% bobot penilaian hanya untuk memastikan proposal kalian tuh benar-benar rapi dan ngikutin sesuai guideline yang udah diberikan. Mungkin kayak kalian ngerasa, ah kak 5% tuh kecil lah kak. Nah, tapi bayangin kalau seandainya persaingannya tuh bener-bener ketat, nilainya pas kalian keluar transparansinya itu nilainya beti-beti sama di atas. Terus bayangin kalian kalah karena cuma di 5% ini. Jujur itu nyesek dan pasti kalian kayak ngerasa, ih nyesel banget. Harusnya bener-bener fokus juga ini di formatnya. Padahal format simple cuma ngikutin doang margin dan lain-lain gitu. Jadi makanya aku biasanya suruh pastikan kembali ya teman-teman untuk cek nih guideline-nya nyuruhnya itu kayak apa. Nah, terus aku juga udah ada cantumin juga di sebelah kiri, paling bagian kiri itu adalah contoh daftar isi yang biasanya aku gunakan dalam proposal business plan. Nah, mungkin sering ada yang bertanya nih, kayak, Kak, apakah kita cukup mengikuti struktur yang ada di guidebooknya aja? Jawabannya tidak ya, teman-teman. Guidebook itu yes, wajib dimasukkan, ini tuh bisa guidebook itu bisa jadi kayak base lah, base proposal kalian. Tapi biar kalian tuh lebih kuat lagi, bisa lebih gacor lagi dibandingkan tim lain, kalian tuh harus lebih detail lagi, lebih komprehensif. Nah, kalian bisa ngeimplementasiin analisis-analisis atau pendukung-pendukung lainnya seperti yang aku udah contohin di sebelah kiri itu di daftar isi. Itu semua yang biasanya aku cantumin. Oke. Nah, selanjutnya itu ada bagian yang menurut aku itu sering banget dilewatkan, yaitu eh assessment aspek. Biasanya orang-orang tuh kayak ngerasa, ah ini nggak penting. Kayak, oke yang penting gue harus nampilin yang bagus, yang ini. Tapi dengan melihat assessment aspek ini, sebenarnya kalian tuh, sorry, sebenarnya kalian tuh harus bener-bener detail kayak di bagian-bagian tertentu nih. Contohnya ya, aku ambil contoh di sini. Nah, misalnya kalau di bagian kalian ngerasa idenya udah bagus gitu. Tapi di sini tuh dia minta kalau kalian tuh harus ngevalidasi juga tuh. Ngevalidasi ide kalian tuh dengan survei di lapangan, terus bukti langsung biar nilainya itu lebih tinggi. Nah, terus ada juga nih di bagian apa tuh? Aspek creativity and novelty. Kadang kita ngerasa ide kita itu juga udah sesuai dengan subtema yang diberikan. Tapi kenyataannya kriterianya itu nyebutin bahwa solusi kalian tuh harus menawarkan pendekatan yang baru, harus bisa mendukung green technology or sustainability. Dengan kalian nambahin itu, pasti itu bisa jadi plus point. Kalau kalian cuman ngesaranin kayak solusi kalian udah nyesuai subtema nih, misalnya digital kreatif, tapi kalian tidak menambahkan aspek green teknologinya juga, pasti itu akan lebih kurang dibandingkan tim yang sudah tambahin green technology juga. Nah, jadi ini tuh sangat penting ya teman-teman, karena aku juga pernah di posisi kayak ngerasa proposal, aku perasaan udah gacor banget deh. Idenya udah mekanismenya begini, udah jarang ada. Tapi pas lihat transparansi nilai, dar, nilainya kok di bawah ekspektasi. Aku waktu itu pernah hampir em, preliminary-nya itu hampir nggak lolos ya, top bottom three, bentar lagi nggak lolos. Dan itu permasalahannya cuma sesimpel aku nggak ngeliat transparansi nilai. Oh mereka mintanya itu seperti apa sih kayak gitu. Dengan kalian mengecek ini juga itu pastinya bisa menambah nilai kalian. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya apa yang diminta sama assessment aspek ini. Oke, mungkin boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku itu paling menentukan. Apakah juri itu akan tertarik membaca proposal kalian sampai akhir atau tidak gitu. Nah, yaitu problem ident- problem
introduction. Nah, banyak peserta itu kayak kita-kita tuh langsung loncat ke solusi. Karena ngerasa ide kita itu udah keren. Padahal sebelum juri percaya sama solusi kalian, kalian tuh harus bisa bikin mereka itu percaya bahwa masalah yang kalian angkat itu emang bener-bener nyata. Terus penting. Dan kalau bisa itu mendesak saat itu juga harus diselesaikan. Nah, masalah itu harus sebisa mungkin itu urgent. Kalau misalnya nggak terasa urgent, solusi kalian mau secanggih apapun, kalian udah pakai IoT lah, terus udah pakai teknik inilah, apalah, itu akan terasa sia-sia teman-teman. Akan tidak relevan. Nanti itu bakal jadi muncul. Nanti solusi ini tuh buat apa ada gitu? Buat buang-buang duit aja. Orang masalahnya nggak ada, market demand-nya juga nggak ada. Ya buat apa solusinya ini ada kalau problemnya pun juga masih nggak jelas ataupun problemnya juga nggak urgent gitu loh. Nah, makanya ini yang biasanya sering miss lah ya sama beberapa menti aku juga. Kayak mereka itu tidak pernah melihat look at the current problem dulu gitu loh. Problem utamanya apa, masalah yang mendesaknya itu seperti apa. Nah, maka dari itulah aku di sini udah ada beberapa struktur yang bisa kalian pakai mulai dari pertama itu state the problem statement dulu. Nah, langkah pertama itu kalian harus bisa menjelaskan masalah utamanya terlebih dahulu. Apa sih masalah yang sering terjadi? Kalian coba lihat aja gitu. Kalian observasi masalah apa yang sering terjadi atau kalian lihat-lihat dari berita-berita itu juga bisa. Nah, terus kalian juga harus lihat siapa sih yang terdampak dan seberapa besar skala permasalahannya itu. Semakin besar artinya itu semakin urgent. Nah, itu bisa dijadikan salah satu faktor permasalahan yang bisa kalian cari buat solusi ke depannya. Nah, di tahap ini tuh kalian tuh harus benar-benar fokus pada fakta dan data. Semua itu berupa data. Jadi jangan lupa masukin sitasi ya. Karena kebanyakan orang-orang tuh suka nggak masukin sitasi. Kadang aku suka marahin. Tolong sitasi dimasukin ya. Ini buat data kalian, emang datanya emang ada, valid gitu loh. Bukan cuman omongan kalian aja gitu. Asumsi-asumsi kalian gitu. Nah, abis itu setelah udah dari state the problem statement, masuk kita breakdown the root cause. Nah, masalahnya udah jelas. Langkah berikutnya itu kita cari tahu akar penyebabnya itu apa, kayak gitu. Banyak proposal sekarang tuh menjelaskan gejalanya tanpa benar-benar mahamin sebenarnya masalah itu terjadi kenapa, gitu loh. Padahal akar penyebab inilah itu yang nantinya itu menjadi dasar kalian untuk menentukan solusi yang tepat. Nah, makanya aku tuh selalu juga suka suruh teman-teman atau teman-teman menti aku itu coba tanya kenapa gitu loh. Bisa tanya ke diri sendiri, tanya ke orang lain, kenapa masalah ini bisa terjadi? Kenapa kalian tidak suka seperti ini? Jadi sesimpel kalian nanya kenapa dari masalah utama itu. Contohnya, kenapa sekarang itu polusi udara itu udah di mana-mana? Nah, jawabannya pasti kayak banyak kan. Akibat ada pembakaran sampah, akibat ada transportasi yang banyak. Nah, solusi yang mana kalian mau selesaikan? Di transportasi kah? Atau kebakaran atau pembakaran sampah? Itu kan pasti beda tuh approach-nya. Jadi kalian harus benar-benar mahamin juga akar penyebabnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada masuk ke consequence. Kira-kira nih, dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut apa? Dari masalah dan breakdown root cause itu. Apa yang terjadi jika masalah ini tuh terus berlanjut gitu? Apakah bisa menyebabkan kerugian ekonomi? Apa bisa menurunkan produktivitas? Dampak sosialnya? Dampak lingkungan? Atau bahkan kombinasi dari semuanya? Nah, jadi bagian ini tuh penting banget untuk memahami seberapa besar sih resikonya apabila masalah tersebut tidak segera ditangani. Nah, masalah ini tuh biasanya yang sangat dilihat dampak ini yang biasanya sangat dilihat sama judges. Kalau ini nggak segera diatasi, itu kira-kira bisa kenapa ya? Kayak gitu. Nah, selanjutnya, why why it matters now. Nah, ini akan membahas tentang urgensi kalian. Terakhir, jelaskan kenapa masalah ini tuh perlu diselesaikan sekarang. Ini adalah bagian yang sering terlupakan oleh peserta. Banyak peserta cuma ngasih tahu masalah, tapi mereka tidak ngasih tahu urgensinya harus diselesaikan saat ini juga. Nah, banyak proposal udah menjelaskan masalah, dampaknya itu udah bagus lah ya. Terus, tapi belum ngejelasin sebenarnya kenapa sih solusi itu harus benar-benar hadir saat ini juga.
Nah, disinilah kalian tuh harus bikin kayak sense of urgency gitu. Jadi juri itu akan ngerasa kalau permasalahan tersebut memang membutuhkan tindakan sesegera mungkin, kayak gitu. Nah, supaya lebih kebayang, aku ada contoh juga yang di sebelah kanan. Ini contoh dari Biplan aku waktu itu. Nah, pertama itu kita bisa lihat nih dari problem statement-nya, adanya ketergantungan masyarakat pesisir ya terhadap minyak tanah sebagai sumber penerangan. Terus kemudian aku nge-breakdown nih akar masalahnya. Loh, akar masalahnya ada dari akses listrik di beberapa wilayah pesisir yang pada akhirnya membuat masyarakat bergantung pada sumber energi alternatif seperti lampu minyak tanah. Terus abis itu aku nunjukin lagi konsekuensinya. Kalau misalnya ini nggak disegera atasi, pasokan minyak itu akan semakin terbatas. Sementara kebutuhan dari para nelayan itu akan tetap tinggi gitu loh. Nah, jadi pada akhirnya aku tulis tuh urgensinya. Kenaikan harga ini tuh bisa meningkatkan biaya operasional nelayan. Dan ini itu bisa memperburuk kondisi ekonomi mereka jika tidak segera diatasi. Kemungkinan mereka tidak bisa beli makanan, tidak bisa membayar kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, maka dari itulah ini sangat urgent untuk segera diatasi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin boleh kita coba next ke selanjutnya. Oke, nah setelah kita berhasil membuktikan nih masalahnya yang udah kita angkat, mengapa itu penting dan urgent untuk diselesaikan. Nah, langkah berikutnya itu kalian harus pahamin juga nih, siapa sebenarnya yang mengalami masalah tersebut. Nah, biasanya aku menggunakan kedua framework ini, ada yang the empathy map dan juga value proposition. Nah, salah satu kesalahan besar yang sering terjadi ya di business plan competition itu peserta, yes, yang tadi aku bilang, fokusnya ke ide dan solusi. Tapi kurang mahamin sebenarnya customer mereka itu maunya apa. Padahal ya teman-teman, sebagus apapun solusi kalian, sebagus apapun yang kalian buat, kalau tidak menjawab kebutuhan si pengguna, kemungkinan besar solusi itu tidak akan digunakan. Jadi buat apa ada tuh solusi gitu loh. Nah, biasanya untuk memahaminya itu, yang pertama itu aku jelasin dulu dari empathy map. Empathy map ini tuh akan membantu kalian melihat suatu permasalahan dari sudut pandang si customernya. Jadi bukan hanya sudut pandang dari kita nih pembuat solusi, tapi dari si customernya langsung. Nah, biasanya ini dilakukannya dengan apa? Biasanya kalau mau lebih komprehensif, aku itu biasanya melakukan wawancara langsung ke pihak orangnya. Atau kalian juga bisa melakukan survei Google Form, itu juga bisa. Nah, dari sini yang pertama itu kalian bisa lihat ada di Think and Feel. Di Think and Feel ini tuh kalian tuh mencoba untuk memahami apa sih sebenarnya yang dipikirkan atau dirasakan oleh pelanggan. Contohnya di aku itu kalau yang tadi kan masalah ketergantungan minyak ya di nelayan. Nah, aku di sini ada nge-state juga kayak masyarakat pesisir itu mereka mungkin sering khawatir karena biaya minyaknya itu terus meningkat dan takut apa tidak memiliki sumber penerangan yang memadai untuk bekerja atau beraktivitas di mana di malam hari. Nah, jadi kita di sini tuh bukan hanya faktanya, tapi kita melihat kekhawatiran dan harapan mereka itu apa. Nah, itu di think and feel, apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Nah, selanjutnya yang kedua itu sih, kita melihat apa sih yang mereka hadapi setiap hari di lingkungan. Nah, misalnya, contohnya ini aku di sini kayak banyak tetangga atau sesama nelayan tuh masih menggunakan lampu minyak tanah karena akses listrik yang terbatas. Nah, mereka juga melihat kalau harga bahan bakar itu juga terus meningkat sehingga menjadi tertekan sendiri bagi kehidupan mereka. Nah, di sini tuh kayak semacam kita ngeobservasi gitu. Sebenarnya apa sih yang biasanya mereka lakukan di lingkungan kayak gitu. Yang ketiga itu hear. Hear ini kita itu coba memahami informasi apa sih yang mereka dengar dari orang lain. Contohnya, mereka mungkin mendengar keluhan dari sesama nelayan mengenai oh mahalnya biaya operasional kayak gitu. Atau ngedengar kayak pemerintah atau media tentang keterbatasan pasokan minyak tanah di beberapa daerah. Nah, itu kita bisa melihat, sorry, kita bisa mendengar kalau misalnya banyak dari mereka itu merasa stres kalau misalnya harga biaya minyak tanah itu semakin meningkat. Nah, itu bisa kalian masukin. Atau kalian juga bisa tulis berita tentang kenaikan harga minyak tanah. Nah, itu bisa. Biasanya kalau hear itu dari berita ataupun dari omongan orang kayak gitu ya. Nah, terus yang keempat itu adalah say. Apa yang sering mereka ucapkan?
Misalnya, mereka sering mengatakan kalau harga minyak terus naik, biaya hidup makin berat. Nah, ini biasanya ocehan-ocehan mereka tuh. Nah, kalian masukin ke dalam say ini, kayak gitu. Nah, yang kelima itu adalah do. Apa yang benar-benar mereka lakukan saat untuk mengatasi masalah ini gitu. Biasanya mereka tetap gunain lampu minyak contohnya, meskipun harganya mahal karena belum ada alternatif yang terbaik. Sisanya substitusi lain itu lebih mahal. Makanya mereka masih tetap menggunakan minyak tanah ini, contohnya gitu. Oke, next. Abis kelima aspek itu kita akan nge-compile semuanya. Jadi dari semua itu dari apa tadi see, hear, say, do gitu, think and feel. Nah, kita melihat nih kira-kira pain and gain-nya pelanggan itu apa? Dari pain ini kalian menilai kira-kira hambatan atau masalah apa yang mereka alami. Nah, contohnya di aku, pain-nya itu adalah harga minyak tanah yang mahal, pasokan yang tidak stabil, resiko penggunaan lampu minyak tanah. Nah, terus gain-nya itu apa yang mereka inginkan sebenarnya. Nah, di sini tuh aku contohnya ada penerangan yang aman biayanya, lebih hemat, terus solusinya mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pain itu apa yang mereka ngerasa kayak hambatan atau masalah mereka, kalau gain itu apa harapan mereka yang mereka butuhkan, kayak gitu. Nah, setelah kalian udah memahami customer-nya, next kita akan masuk ke value proposition canvas. Tujuan dari VPC ini tuh untuk memastikan bahwa solusi yang kalian tawarkan tuh benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan, bukan sekedar ide yang menarik juga. Nah, itu kita mulai dari masuk ke customer profile. Itu ada tiga komponen utama. Yang pertama itu ada customer jobs. Jadi, apa yang ingin dicapai pelanggan? Ini sebenarnya kayak perpindahan dari empathy map, nanti kalian masukin lagi ke customer profile, kayak gitu loh. Nah, dari sini nanti kalian coba masukin ke value proposition, ide yang kalian mau tawarkan kira-kira secara garis besarnya itu sudah menjawab si customernya, permasalahan customer atau enggak, kayak gitu. Nah, dari sini aku cuma mindahin sih pains-nya dari empathy map, yang gainsnya pun aku juga udah pindahin dari empathy map kayak gitu. Nah, habis itu baru kita masuk nih ke kebutuhan customer-nya dari produk service. Kira-kira solusinya secara garis besar tuh mereka maunya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini aku contohnya, oh mungkin solusinya adalah lampu portable berbasis listrik alami. Jadi ini solusinya itu yang aku buat waktu itu kayak lampu, tapi sumbernya itu dari air garam. Dari air garam doang tuh ternyata bisa jadi listrik, teman-teman. Jadi tidak butuh lagi ketergantungan sama minyak tanah ataupun listrik secara langsung kayak gitu. Nah, nanti aku akan ngasih tahu pain relievers ya. Pain relievers ini juga itu untuk mengurangi bagaimana sih produk kita itu dapat mengurangi pain pelanggan. Misalnya, dengan mengurangi ketergantungan pada minyak tanah, pelanggan tidak perlu lagi terdampak dengan kenaikan harga dengan menggunakan yang tadi aku air garam, hanya memberikan sumber air garam itu tetap bisa mengurangi pain mereka. Kalau gain creators itu bagaimana produk kita itu dapat bisa menciptakan manfaat yang diinginkan sama pelanggan. Contohnya, biar tetap bisa mencapai kenyamanan dan kebutuhan pelanggan, kita itu bisa memberikan penerangan yang lebih aman, biaya operasional yang lebih rendah, kayak gitu. Nah, jadi sebelum membuat solusi, aku biasanya akan nyesain dulu empathy map dan value proposition canvas. Aku benar-benar pahamin dulu customer-nya itu gimana, baru aku masuk ke ide solusinya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, oke, aku biasanya ngasih tips juga yang tadi aku bilang untuk bisa menyelesaikan ini, coba kalian wawancara atau survei. Kalau mau lebih relevan, biasanya surveinya itu 30 sampai 100. Jujur kadang itu kebanyakan, tapi biasanya aku paling maks lah ya, kalau itu terlalu banyak 30. Karena jujur 100 lumayan susah. Tapi kalau kalian bisa mendapat 100 itu akan lebih keren lagi pasti dilihat sama judges ya. Kayak gitu. Next. Oke, nah setelah kita memahami masalah dan kebutuhan si customer, pertanyaan berikutnya yang biasanya muncul sama juri ya, itu seberapa besar sih peluang pasar dari solusi yang kalian tawarkan kayak gitu. Nah, kalau dalam bisnis plan,
memiliki solusi aja itu nggak cukup, jadi kalian juga harus bisa membuktikan bahwa marketnya itu udah cukup besar dan juga realistis untuk dimasukin. Nah, di sini aku biasanya pakai TAM Samsung dan juga STP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Nah, kalau kita lihat nih ya, di sini aku ada nyebutin angka pasar. Biasanya itu orang-orang tuh pada nyebutin angka pasar tuh langsung besar gitu. Biar kayak kelihatan, oh ini marketnya besar, menarik gitu. Nah, padahal kayak em, target pasar yang kayak terlalu besar pun itu jadinya kelihatan tidak realistis, teman-teman. Makanya di sini aku ada bikin itu semacam TAM, SAM, dan SOM. TAM itu adalah Total Available Market. Jadi TAM di sini tuh akan menggambarkan seluruh pasar yang berpotensi kira-kira menggunakan produk atau layanan kita. Apabila eh, tanpa kita melihat kayaknya adanya batasan apapun gitu. Jadi bisa dibilang kayak ini TAM ini gambaran besar pasarnya itu mungkin berapa sih yang bisa kita raih gitu. Nah, di sini biasanya contohnya itu se-Indonesia kalau dari TAM ya. Nah, kalau aku di sini contohnya seluruh masyarakat pesisir di Indonesia serta komunitas outdoor yang membutuhkan akses energi stabil. Makanya itu biasanya TAM itu paling gede. Jumlah yang bisa kita capai sebesar-besarnya. Nah, abis itu baru kita kerucutin lagi nih ke SAM, Serviceable Available Market. Nah, di tahap ini kita mulai mempersempit pasarnya, kita membagi menjadi kelompok yang benar-benar relevan dengan solusi kita. Nah, aku di sini nulis ada 12,8 juta orang yang tadinya semua memiliki masalah yang sama. 12,8 ini sama-sama punya masalah ketergantungan terhadap minyak tanah, kayak gitu. Makanya aku masukin sini ke sum yang sudah mengerucut ke masalahnya. Nah, terus habis itu kita kerucutin lagi nih ke SOM. Nah, SOM ini tuh serviceable obtainable market. Nah, ini kira-kira secara realistis biasanya dalam 5 tahun pertama itu berapa sih yang bisa kita capai? Nah, biasanya yang sum ini itu kita asumsi pribadi. Sedangkan yang tam sama sum itu kalian harus ada data sumbernya. Baik itu data dari sekunder ataupun dari survei dan lain-lainnya. Kalau sum itu kira-kira aja. Biasanya itu aku pakai antara 5 sampai 10%. 5 sampai 10% dari sum. Jadi sumnya aku kali 10%. Itu kira-kira 10% realistis yang bisa aku gapai. Kayak gitu. Contohnya di sini eh, kemarin kenapa aku kasih 2,5%? Karena pas aku lihat lagi 5% tuh masih gede. Kalau 5% atau 10% masih gede, terlalu kegedean untuk dicapai 5 tahun, kalian bisa kurangin lagi sampai 2% atau 1%. Intinya kalian lihat aja secara realistis itu bisa mencapai berapa dalam 5 tahun. Kira-kira kalian. Jadi sebagai entrepreneur pun kalian juga harus kira-kira realistisnya berapa yang kalian bisa target gitu. Kemampuan kalian tuh sampai berapa. Nah, di sini somnya aku itu 2,5% dari SAM sehingga menghasilkan tuh 66,5 ribu calon pengguna. Angka ini akan menjadi realistis aku dibandingkan aku ngat, meng- m- dibandingkan aku bilang kayak oh aku bisa menguasai seluruh pasar kayak gitu. Semua itu harus dilakukan secara bertahap teman-teman. Jadi dalam 5 tahun realistisnya segini baru nanti nextnya aku akan kembangkan lagi yang pada akhirnya aku bisa mencapai si sum itu. Next, kita masuk ke STP ya teman-teman. Untuk menentukan siapa sih sebenarnya yang kita targetkan. Nah, dimulai dari segmentation. Nah, jadi di sini segmentation itu akan membagi pasar itu ke dalam beberapa kelompok. Nah, biasanya itu kelompoknya itu kan beda-beda ya. Jadi, kalau di sini kan aku ada segmennya yang ke arah nelayan dan juga backpacker. Pastinya mereka punya demografi yang berbeda, geografis yang berbeda, terus pendapatannya juga berbeda. Jadi kalian harus nge-state tuh demografisnya itu seperti apa, geografisnya itu kayak gimana, perilakunya, terus psikografisnya, pendapatannya, dan juga lain-lainnya. Semakin lengkap itu semakin bagus karena karakteristiknya itu pasti berbeda gitu dari dua target utama kalian kayak gitu. Nah, selanjutnya itu baru kalian masukin ke targetingnya kayak gitu. Nah, targeting di sini itu untuk nilai siapa sih target utama kalian, primary target, terus siapa sih secondary-nya, siapa sih tertiary-nya. Nah, kalau yang primary target itu biasanya yang benar-benar relevan ke masalah utama kalian,
yang bakal ngebutuhin paling pertama adanya solusi kalian. Nah, di sini primary-nya aku itu nelayan. Seperti yang tadi udah dijelaskan permasalahannya dan juga dari empathy map-nya, paling krusial masalah ini itu untuk si nelayan. Jadi solusinya ini fokus utamanya sebenarnya untuk nelayan. Tapi aku juga melihat nih dari target kedua aku yaitu backpacker sebenarnya juga bisa pakai gitu. Ketika ada mereka nggak ada pencahayaan, misalnya lagi pergi ke gunung, terus takut baterainya habis, mereka bisa pakai dari si produknya kita. Karena produknya kita itu bukan cuman sumbernya dari apa air garam yang sudah dilarutkan dengan air itu, tapi juga mereka bisa menggunakan dari urin mereka itu bisa jadi listrik kayak gitu. Jadi meskipun target utamanya itu adalah si nelayan, tapi kalau kalian lihat, oh ini bisa masuk juga nih kita jualin ke yang si target kedua ini. Nah, itu kalian akan masukkan tuh namanya secondary kayak gitu. Nah, selanjutnya itu masuk ke positioning. Nah, bagaimana kita ingin dipersepsikan oleh pelanggan dibandingkan dengan alternatif solusi lainnya yang udah ada. Nah, contohnya di sini positioningnya aku adalah sebagai solusi penerangan berkelanjutan yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan dapat diandalkan dalam kondisi darurat. Karena sesuai sama yang permasalahannya dan solusinya aku itu nanti berkelanjutan, no listrik at all. Jadi itu udah pasti lebih ramah lingkungan lah, karena cuman menggunakan dari sumber daya yang sudah ada, dari air laut ataupun dari air urin dari kita sendiri. Itu kan alami ya teman-teman. Pastinya akan lebih hemat biaya juga, karena tidak mengeluarkan biaya bahan baku yang terus-terusan gitu. Biaya bahan bakunya itu yang tadi itu kayak listrik, terus minyak, tanah. Kalian cuma butuh investasi di awal, alatnya aja kalian buat pakai itu berkepanjangan. Dan yang ketiga itu aku tulis juga dapat diandalkan dalam kondisi darurat. Jadi apapun yang terjadi, tiba-tiba penerangannya mati, nggak ada sumber lagi, mereka bisa menggunakan solusi atau produk dari kita kayak gitu. Next. Oke, nah ini nih biasanya masuk. Setelah identifikasi pemahaman kebutuhan konsumen, terus pemetaan apa tadi kondisi pasar, kompetitor yang udah dilakukan itu harus dianalisis juga teman-teman. Nah, untuk analisis kompetitor biasanya aku juga gabung sama solusi. Setelah solusinya, aku tawarkan nih solusinya. Pastinya kalian harus ngejelasin juga deskripsi produk ya. Kayak itu emang sudah pasti ya, solusi kalian harus jelasin deskripsi produknya, kalian tuh kayak mau gimana. Kalian sertakan juga gambarnya juga, terus kalian visinya itu apa? Apa yang kalian ingin capai gitu dari bisnis ini dalam jangka panjang. Nah, terus selanjutnya itu masuk ke tujuan. Target dari solusi kalian itu yang ingin dicapai itu apa? Nah, biasa tujuannya itu bisa poin-poin atau dalam satu kalimat juga boleh. Nah, setelah udah menjelaskan itu semua, baru kalian masuk nih, cara kerja mekanismenya gimana? Nah, biasanya cara kerja mekanisme ini kemungkinan bisa ditanya teman-teman sama jurinya. Jadi pastikan kalian benar-benar paham sama produk kalian. Misalnya kalian merasa kayak, Kak, tapi aku itu manajemen, aku tidak paham teknik. Nah, kalian berarti coba cari dosen teknik atau enggak temen teknik, karena nanti kalau ditanya sama judges ya kan nggak bisa ngomong maaf kami dari manajemen tidak begitu paham secara detail tentang ini. Bah, itu itu langsung penilaiannya langsung kurang, karena kan tujuan kalian juga nge-propose solusinya kan, mereka harus tahu gimana sih cara bisa begini gitu loh. Nah, biasanya aku juga nanti butuh temen teknik aku juga bisa dalam satu tim. Tapi kalau misalnya temennya anak manajemen semua, pada ujungnya coba kalian cari dosen atau mentor yang berhubungan dengan teknik, misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian harus jelasin juga secara lengkap fitur dan komponen produk kalian tuh ada apa aja. Bukan cuma ngejelasin deskripsi produk kalian. Oh, kita akan memberikan solusi ini. Tapi tidak tahu sebenarnya produknya itu kayak gimana sih. Itu nanti akan ngebingungin sama either judges ya, ataupun nanti konsumen yang akan pakai. Konsumennya bingung lah. Ini jadi fiturnya gimana nih biar nyesain solusi? Aku harus pencet apa? Ini ada tombol apa aja gitu. Jadi kan harus jelasin juga.
Nah, yang ketiga itu biasanya ada tipe produk dan harga. Ini sebenarnya opsional. Kalau misalnya kalian punya tipe produk 2 atau 3, kalian harus jelasin beserta harganya. Perbedaannya apa dari ketiga tipe produk itu. Nah, biasanya itu aku menyarankan ke teman-teman aku juga atau ke menti aku kalau bisa produknya itu dibuat jangan cuma satu. Kenapa? Biar bisa disesuaikan dengan segmennya. Kadang ada yang kita propose kayak tadi tuh nelayan sama backpacker. Itu segmennya kan kalau nelayan itu menengah ke bawah. Yang kalau backpacker tuh menengah ke atas. Pastinya aku akan ngebedain nih secara tipe produknya. Ada tipe produk yang esensial. Esensial itu yang penting bisa digunakan sehari-hari dengan harga yang murah. Satu lagi itu yang premium. Premium itu jadi nanti aku akan tambahin fitur tambahan misalnya bisa dicolok gitu. Dicolok pakai HP, bisa ngeisi baterai HP. Nah, itu pasti kan digunakan oleh backpacker. Makanya biasanya aku akan bikin tipe produk tuh nggak cuma satu. Aku akan nyesuaiin kembali lagi sama si target customer yang tadi aku sudah petakan ya di STP kayak gitu. Nah, abis itu masuk ke unique selling point. Apa keunggulan utama kalian yang benar-benar membedakan produk kalian dengan kompetitor ataupun eh, substitusi alternatif solusi lainnya? Itu kalian harus jelasin. Unique selling-nya apa yang benar-benar ngebedain. Kalau kalian misalnya punya ide produk nih, terus ide atau yang masih bingung ide produknya. Nah, kalian sebenarnya boleh ide produknya dari yang udah ada, tapi kalian harus nambah-nambahin lagi biar itu tetap unik kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kalian akan masuk ke analisis kompetitor. Analisis kompetitor ini untuk melihat perbedaan kalian dengan kompetitor lain. Apa unique selling-nya? Nah, di sini kasih tahu kayak gitu. Di sini sebenarnya disesuaikan kembali ke teman-teman ya, apa yang mau dibandingkan either dari fitur kalian, kalian merasa kayak, oh fitur ini belum ada di tempat kompetitor lain. Berarti di tempat kalian doang di checklist, di tempat kompetitor lain kalian XXX. Kalau di sini aku pakai analisis yang kompetitor tidak langsung, teman-teman. Kayak lampu LED, lampu pijar, itu kan tidak langsung ya. Kalau kompetitor yang langsung itu eh, ide solusinya itu hampir sama kayak punya kalian, tapi kalian menambahkan value sedikit gitu loh, biar beda dari yang lain. Nah, itu kalian harus ngebagi ada analisis kompetitor tidak langsung, ada analisis kompetitor langsung. Nanti kalian bisa state kalau di aku itu contohnya ada sumber bahan bakar yang udah pasti ngebedain keunggulannya, kelemahannya. Aku ngasih tahu punya aku lebih hemat juga. Terus off-grid capacity juga kayak gitu. Nah, ini biasa analisis kompetitor balik lagi ke solusi kalian, apa yang kalian tawarkan. Nah, selanjutnya nih, idenya, misalnya ide kalian tuh mirip kayak kompetitor, boleh nggak Kak? Yang tadi aku bilang. Sebenarnya boleh, asalkan kalian punya value lebih. Pastikan kalian keunggulannya itu lebih kompetitif dibandingkan kompetitor yang sudah ada. Biasanya itu akan kebagi jadi dua, teman-teman. Antara diferensiasi produk atau jasa atau cost efisiensi. Kalau diferensiasi produk, biasanya itu kalian kayak nambahin fitur produknya. Atau nambahin servis layanan yang berbeda dari kompetitor. Kalau cost efisiensi itu biasanya fokusnya ke harga. Harga kalian tuh lebih murah dibandingkan kompetitor. Either kalian mau pilih unique value-nya di diferensiasi atau cost efisiensi, atau kalian mau combine keduanya itu juga boleh. Kayak gitu. Next. Oke, next itu ada di bisnis model Canvas. Sepertinya beberapa yang juga udah pernah lomba ini nggak asing ya bisnis model Canvas ini. Nah, bisnis model Canvas ini tuh sebenarnya kayak ringkasan dari ide solusi kalian gitu loh. Jadi biasanya judges akan ngelihat dari BMC pada intinya customer segment kalian itu siapa, value propositionnya itu apa, terus kira-kira budget yang harus dikeluarkan itu berapa? Itu biasanya dilihat dari BMC kayak gitu. Nah, coba aku breakdown dulu ya. Dimulai itu dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, teman-teman. Dari customer segment. Nah, dari customer segment itu kalian bisa mindahin dari yang STP tadi udah dijelaskan dari segmentasi dan targeting ya. Itu kalian ngejelasin yang tadi siapa target pelanggan utama kalian dan secondary segmentnya itu siapa. Nanti habis itu kalian jabarin lagi tuh demografisnya tadi, demografisnya itu apa, terus habis itu psikografisnya itu apa, perilakunya itu gimana. Nah, nanti kalian jelasin di customer segment ini.
Nah, selanjutnya itu baru kalian masuk ke customer relationship. Gimana cara kalian memperoleh atau mempertahankan gitu, atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Either itu kalian harus menambahkan fitur customization next ya, atau kalian harus nambahin maintenance, atau customer service 24 jam. Nah, itu kan cara bisa meningkatkan loyalitas dan mempertahankan si pelanggannya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu masuk ke channel. Gimana cara kalian, gimana cara pelanggan tuh menemukan produk kalian? Gimana cara pelanggan membeli produk kalian dan menggunakan solusi kalian? Nah, biasanya channel itu akan terbagi-bagi lagi dari direct, terus indirect, ada juga dari sisi digital. Kalau direct itu biasanya yang secara langsung ya. Kalau dari tempat aku itu biasanya kayak konsultatif. Jadi kita datang langsung ke si para nelayannya, kita langsung konsultasi langsung apa permasalahannya, kenapa punya kita itu relate kayak gitu. Kalau indirect biasanya itu bisa melalui partner, mitra kita. Misalnya kita kerjasama dengan pihak NGO mana. Nah, yang akan menjelaskan nanti itu dari si NGO itu, menjelaskan produk kita, kayak gitu. Atau bisa juga dari digital. Nah, dari digital ini biasanya kayak media sosial, Instagram, Facebook, terus abis itu bisa dari WA, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu masuk ke value proposition. Value proposition itu hampir sama yang kayak tadi, unique selling point-nya kalian apa yang udah disolusi. Nanti kalian pindahin aja ke BMC di sini, di value proposition. Jadi, apa yang kalian tawarkan, yang unik diberikan kompetitor lain, ataupun alternatif lainnya. Nah, selanjutnya masuk nih ke yang bagian biru. Nah, key activity-nya itu gimana? Aktivitas dari kalian produksi hingga selesai ke end customer-nya itu gimana? Kalian jelasin. Jadi dari produksi itu gimana, pengembangan produk itu gimana, marketing operationalnya itu gimana, customer support-nya itu apa. Tapi biasanya karena ini kecil ya, jadi jelasin aja tuh dalam satu kalimat aja gitu. Masing-masing kayak produksi, kalian melakukan apa? Satu kalimat singkat gitu. Terus operational lakukan apa? Singkat gitu. Nah, terus next ada key resources. Aset apa yang kalian butuhkan? Either dari tim teknologinya, terus kalian butuh apa lagi? Butuh brandnya, butuh IP-nya, butuh bahan bakunya. Kayak kalau di aku kan berarti butuh apa dari teknologinya itu kan bentukannya, terus isi-isinya komponennya butuh apa. Nah, itu biasanya aku jelasin tapi secara singkat juga karena pasti nggak muat kalau sekecil ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya next ada di key partners. Nah, key partners itu siapa partner utama kalian? Atau supplier, distributor? Apakah kalian juga ada kerjasama sama pemerintah atau komunitas? Nah, itu kalian jelasin di sini key partners. Nanti untuk contohnya aku coba jelasin di next slide-nya ya, teman-teman. Nah, abis itu kalian jelasin juga nih, di bagian bawah adalah keuangannya. Nah, di keuangannya ini kalian ngejelasin kira-kira cost structure-nya itu seperti apa, biaya terbesarnya itu berasal dari apa. Biasanya aku akan ngebagi itu jadi operational expenditure sama capital expenditure. Kalau operational expenditure itu biasanya biaya operasional yang tiap bulan itu biasanya ada pengeluaran kita. Sedangkan kalau capital expenditure itu biasanya lebih ke aset investasi di awal. Jadi biasanya setahun kita beli itu produk, itu bisa buat 5 tahun ke depan kayak gitu. Kita nggak beli-beli lagi. Kecuali kalau misalnya em, produk itu rusak. Nah, maksud produk ini tuh lebih ke alat atau mesin ya teman-teman. Kayak mesinnya kita pakai untuk 5 tahun ke depan, dan kalau seandainya rusak baru kita ganti. Jadi itu lebih buat jangka panjang kalau yang capex itu capital expenditure. Nah, terus habis itu kalian juga jelasin kira-kira COGS ya, cost of goods sold-nya dari em, produk yang kalian tawarkan tuh berapa? Tadi kan ada tipe produk misalnya. Terus ada harganya kan. Kalau yang di solusi itu harga yang udah plus profit ya. Kalau COGS atau harga pokok produk itu adalah harga total semua variabel dari si produknya itu butuh berapa dan itu belum boleh ditambahin profit. Jadi cuman kayak ngasih tahu modal untuk si
apa customer nanti itu berapa, tapi tanpa profitnya kayak gitulah. Nah, terus habis itu masuk ke revenue stream. Revenue stream itu nanti kalian baru ngasih tahu kalian dapat pendapatan itu dari mana? Apakah dari penjualan produk atau subscription atau kalian ada tambah customization-nya? Nah, itu kalian nanti jelasin di sini beserta juga kalian kasih tahu angka revenue-nya itu kira-kira dapat berapa, net profit margin-nya itu dapat berapa, kira-kira BEP-nya itu selama berapa bulan atau berapa tahun, kayak gitu. Boleh di next? Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini ada key partners ya. Aku juga ada ngasih tahu lembaga NGO kayak gitu mendukung akses energi korban bencana alami. Dan kalau bisa key partners itu kalian sampai jelasin ya eh, siapa sih yang pengen kalian partnerin? Contohnya kayak di sini contohnya Basarnas, BNPB, donasi, biar kelihatan lebih realistis lagi. Nah, key activities aku juga ngasih tahu penjualan produk, terus pemasarannya itu seperti apa, kayak gitu. Key resources juga sama. Nah, ini hampir sama sih seperti yang tadi aku jelaskan. Nah, di cost structure ini, kalau aku ngebedainnya itu pakai fixed cost sama variable cost. Tapi semenjak aku seiring berlomba, kalian juga bisa pakai yang tadi aku jelaskan, operational ataupun yang capital expenditure. Nah, yang revenue stream, nah, aku ngebagi jadi dua ya, penjualan di primary sama future. Karena kenapa future? Biar untuk memastikan next-nya itu ada keberlanjutan usaha berikutnya. Itu kalian juga bisa nambahin future tadi. Kalau kalian baru kepikiran primary secondary juga nggak apa-apa. Tapi itu akan lebih bagus lagi kalau kalian juga ada mikirin next customer segmentnya, future-nya kalian mau kemana juga. Itu bisa lebih bagus kayak gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke marketing funnel ya. Nah, oke, sorry. Banyak inovasi itu gagal. Bukan karena apa ya, produknya itu buruk, tapi karena mereka itu kayak nggak punya strategi gitu untuk menjangkau pelanggannya dengan baik gitu. Nah, maka dari itulah perlu ada tahap implementasi ini, teman-teman. Biasanya kalau teman-teman dengar tuh biasanya AIDA yang sering dipakai ya. Awareness, intention, decision, sorry, awareness, intention, desire, sama action. Nah, AIDA. Tapi yang biasanya kemis adalah aku bisa nambahin satu lagi ada loyalty. Gimana cara mempertahankan mereka tetap terus pakai. Makanya aku biasanya nge-mappingnya itu bukan pakai AIDA, aku buat sendiri juga boleh. Kayak gini, awareness, consideration, decision, sama loyalty. Kayak gitu. Nah, contohnya nih, dari tahap awareness ya. Fokus utama kalian itu adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap produknya. Karena target pengguna itu mungkin kan belum tahu ya, solusi kalian itu ada. Kalau kalian ada menyelesaikan masalah mereka sebenarnya. Makanya kalian tuh perlu adanya strategi awareness. Biasanya itu bisa berupa edukasi atau penyebaran informasi itu secara luas. Kayak gitu. Either kalian bisa manfaatin kayak sosmed, kayak TikTok, Facebook, YouTube. Atau kalian juga bisa langsung melakukan edukatif langsung nih ke masyarakat di tempatnya. Kayak misalnya masyarakat nelayan, kalian datengin langsung, kalian edukasiin. Itu juga bisa. Nah, terus abis itu, eh, selain pendekatan langsung melalui direct marketing ya, juga kalian juga bisa, apa ya, kayak target pasarnya itu yang susah dijangkau. Kalian yang susah dijangkau, kayak yang tadi aku bilang juga, kalian bisa langsung datang, terus abis itu mungkin kalian bisa, apa ya, pembagian brosur juga ke mereka atau presentasi singkat ke masyarakatnya itu juga bisa. Jadi kalian bisa langsung ngebangun kepercayaan sekaligus kayak memperkenalkan manfaat produknya itu lebih personal kayak gitu. Nah, tujuan dari tahap awareness ini ya teman-teman, ini bukan langsung bisa dapetin penjualan, tapi ingin memastikan kalau sebenarnya target pelanggan itu tahu loh ada keberadaan produk kita, paham loh nilai yang kita tawarkan kayak gitu. Nah, setelah masuk nih dari pengenalan produk, nextnya itu kita masuk ke tahap consideration. Pada fase ini, calon pelanggan itu akan mulai mengembangkan berbagai alternatif solusi yang tersedia di pasar. Mereka akan ngebanding-bandingin nih solusinya. Nah, tugas kita adalah membangun kepercayaan dan nunjukin keunggulan produk kita dibandingkan produk yang lainnya. Kayak gitu. Nah, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah kita bisa mungkin bekerja sama dengan apa ya influencer gitu.
influencer yang udah punya kredibilitas gitu di bidang tersebut. Nah, pengalaman nyata mereka biasanya itu bisa dibagikan untuk meningkatkan apa sih para pelanggannya kita gitu melalui kualitas produk kita yang udah sesuai, udah bagus kayak gitu. Nah, terus bisa juga contohnya apa ya? Kalau di aku itu ada kegiatan sosialisasi langsung kepada komunitas. Nanti itu biasanya aku akan ngebandingin manfaat dari penggunaan produk aku dengan kalian cuman pakai minyak tanah. Terus seberapa efisiennya sih kalau pakai produk aku dibandingkan produk yang minyak tanah tadi. Nah, itu aku akan ngejelasin sini, ngeyakinin kalau produk kita itu bisa lebih relevan dibandingkan produk alternatif yang atau produk yang selama ini sering digunakan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu pada tahap decision. Biasanya mereka itu akhirnya mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan produk ya. Pada fase ini kita itu memberikan bukti nyata gitu. Jadi ini akan menjadi faktor penentuan utamanya nih, apakah mereka akan beli atau tidak. Nah, strategi yang paling efektif adalah kita demonstrasi produk secara langsung. Kita suruh mereka merasakan secara langsung nih produknya kita. Biarkan mereka mencoba sendiri kemudahan dalam penggunaannya, ngebuktiin sendiri kalau emang ini benar-benar relevan untuk permasalahan mereka kayak gitu. Biasanya kita bisa melakukan kayak roadshow kayak gitu atau pameran atau demonstrasi di lokasi yang sudah kita targetkan kayak gitu. Next-nya kita masuk ke tahap loyalty. Yes, loyalty atau retensi pelanggan. Nah, tahap ini tuh kita akan mastiin kalau pelanggan tuh benar-benar puas sama punya kita dan dia akan melakukan pembelian secara berulang gitu. Atau dia akan melakukan maintenance sama kita terus berulang kayak gitu. Biar revenue kita itu nggak stuck di penjualan doang. Biar revenue kita itu akan terus berkelanjutan kayak gitu. Nah, makanya ada juga strategi dari loyalitas. Biasanya yang diterapkan itu bisa menyediakan layanan customer care, terus agar biar kita bisa paham sebenarnya kendala mereka apa, butuh informasi tambahannya itu seperti apa, kayak gitu. Yang nantinya bisa jadi inovasi kita juga selanjutnya itu kayak gimana, kayak gitu. Biasanya kita bisa pakai feedback loop kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan edukasi penggunaan produk nextnya itu kayak gimana 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 kayak gitu biar mereka tetap puas sama punya kita. Jadi nanti siapa tahu mereka bisa jadi word of mouth. Mereka akan ngejelasin lagi ke teman-temannya yang teman-temannya nanti bisa jadi beli di tempat kita gitu. Terus atau nanti biasanya kita bisa nyediakan referral program kayak gitu. Nanti kalau misalnya si nelayan yang udah existing itu pakai, terus mereka mau ngambil-ngambil, narik-narik, bantu narik-narik pelanggan, mereka akan dapat referral program. Itu akan ngebantu kita juga pasti para marketer ya, buat lebih gampang lagi nyari apa pelanggannya dengan sendirinya datang gitu, kayak gitu. Nah, dengan ada strategi funnel ini ya teman-teman, ini akan menjadi bisa bukti keberhasilan bisnis kalian. Jadi bukan hanya tergantung pada kualitas produk, tapi kalian juga harus mampu mengelola perjalanan pelanggan secara menyeluruh juga. Mulai dari memperkenalkan produknya, terus habis itu membangun ketertarikannya, terus mendorong keputusan pembeliannya, sampai ke loyalitas pelanggan. Dan itu akan dilakukan secara bertahap, teman-teman. Next. Nah, ini aku langsung compactin dulu semuanya biar tidak memakan waktu banyak. Biasanya dalam implementasi itu sebuah bisnis pasti ada resiko. Gak mungkin gak ada, sebagus apapun ide kalian pasti ada resikonya. Jadi kalian bisa nge-mappingin dulu resikonya kira-kira itu apa dari bisnis kalian. And then kalian berikan kira-kira mitigasinya itu seperti apa. Kadang resiko-resiko seperti ini tuh agak cukup bingung ya kayak apa ya resiko yang bisa muncul kayak gitu. Kadang aku juga menyarankan teman-teman tidak apa-apa kok kalau kalian misalnya mau pakai chat GPT buat nanya resikonya itu apa yang bisa terjadi. Kadang aku pun juga sering nanya, kira-kira resiko dari ide aku itu apa ya? Terus mitigasi terbaiknya itu seperti apa? Itu tidak apa-apa kalau mau tanya ke chat GPT juga seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada timeline implementation kayak gitu. Nah, timeline implementation itu buat ngasih tahu roadmap-nya kalian dari mulai kalian memperkenalkan produk atau dari mulai buat idenya itu dari tahun berapa ke berapa. Jadi kalian ketika bikin ide itu harus terstruktur. Aku harus dari tahun segini atau bulan ke sini sampai bulan segini harus udah melakukan apa.
bulan selanjutnya, nextnya aku harus melakukan apa. Nah, itu harus ada timeline implementationnya agar lebih terstruktur nanti bisnis kalian dijalankan gitu. Sesuai dengan waktunya, jadi nggak molor-molor. Jadi akan tetap stay sesuai dengan timeline implementation yang sudah ditetapkan kayak gitu. Next, masuk ke financial impact. Nah, financial impact itu yang biasanya yang diharuskan masuk di main deck ya. Untuk detail-detailnya mungkin kalian bisa masukin ke appendix. Tapi yang harus banget dimasukin adalah net profit margin, NPV sama juga BEP. Net profit margin itu buat ngasih tahu kira-kira berapa keuntungannya kalian gitu yang bisa kalian capai gitu. Nah, terus kalau NPV itu buat ngasih tahu apakah emang visible gitu loh. Kalau NPV itu diharuskan positif ya teman-teman untuk membuktikan emang bisnis kalian tuh visible untuk dijalankan kayak gitu. Sama BEP, investor tuh juga pengen tahu BEP itu kira-kira butuh berapa lama ya untuk bisa balik modal agar bisa untung. Nah, investor juga butuh tahu nih BEP kayak gitu. Nah, kita harus kasih tahu juga kira-kira expense yang perlu itu berapa. Biasanya investor tuh kan harus tahu ya, modal yang kalian perlu itu berapa gitu loh. Nah, biasanya dikasih tahu juga dari sisi mungkin OPEX, CAPEX ya kayak gitu. Butuh berapa kayak gitu. Next, di sebelah kanannya itu kalian bisa nambahin dampak. Dampak dari semua bisnis itu apa? Kalau di sini tuh aku langsung ngasih tahu poin-poinnya, tapi lebih bagus lagi kalian pakai dampak yang 3P. People, Planet, Profit. Secara people, secara sosial, dampak untuk mereka itu apa? Secara planet, bagi si bumi, bagi planet kita, itu bisa meningkatkan atau menurunkan apa? Misalnya menurunkan emisi karbon sebesar 20 CO2e, kayak gitu. Kalau bisa dampak kalian itu bukan cuma kualitatif, tapi juga kuantitatif. Ada angkanya juga dampaknya kalian itu seperti apa, kayak gitu. Nah, biasa kan dipertanyakan, angka-angka itu dari mana? Nah, angka-angka ini teman-teman kalian dapetin bisa dari referensi. Jadi kalian cari di internet, kira-kira eh, solusi yang mirip-mirip serupa kayak gini tuh bisa mengurangi berapa persen emisi kayak gitu. Jadi angkanya itu bukan asumsi pribadi, tapi asumsi yang berdata juga kayak gitu. Nah, untuk kayak misalnya nih, 50.000 nelayan terbantu. Nah, ini kalian bisa ngambil dari SOM kalian kayak gitu. Oke, next. Nah, sebelum menutup presentasi, ada satu hal yang menurut aku sangat menentukan keberhasilan sebuah ide, yaitu tim. Nah, aku juga sempat pernah nanya, salah satu juga, ini dari Roy Han, yang aku kutip, salah satu expert juga di business competition, dia pernah bilang, tim itu bukan soal siapa teman dekat, tapi siapa yang paling tepat. Dan itu aku sepakat. Karena dalam kompetisi maupun bisnis gitu, itu yang diuji itu bukan seberapa lama kalian berteman gitu, tapi seberapa orang itu baik dan tepat untuk menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama gitu. Jadi kebanyakan dari kita itu kebanyakan milih tim itu karena temen deket ya. Oh, gue tuh deket sama ini, kita yuk lomba bareng-bareng. Padahal harusnya kalian cari itu tim yang anggotanya itu punya kapabilitasnya di masing-masing bidang ya. Misalnya anak finance, berarti kalian harus cari temen yang finance. Even though belum dekat, gak apa-apa guys. Kalian coba approach aja melalui IG ataupun melalui LinkedIn. Biasa aku juga suka approach kayak gitu kok ke orang-orang yang mungkin aku nggak deket gitu. Kita ajak bareng. Dari situ malah kalian bisa jadi dekat dan jadi memperluas koneksi kalian juga jadinya. Kayak gitu. Nah, makanya nih, ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan juga ya. Yang pertama, kalau kalian milih teman itu, teman tim ya, terutama itu dari relevansi. Kalian harus cari orang yang benar-benar nyambung dengan masalah yang sedang diselesaikan. Misalnya, kalau masalahnya itu harus berhubungan dengan makanan, berarti kalian harus cari teman yang jurusannya food technology, kayak gitu. Kalau kalian berhubungannya akan solusinya memberikan tentang pakai aplikasi, berarti kalian harus nyari temen yang jurusannya information system. Kayak gitu. Jadi pas diskusi itu pun punya perspektifnya lebih luas gitu loh. Kalian dari sisi aspek bisnis misalnya, satu lagi dari sisi aspek teknisnya gitu. Jadi bisa punya kapabilitasnya masing-masing kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua,
Itu tadi yang aku bilang kapabilitasnya, karena setiap anggota itu kan juga harus punya kemampuan. Kita harus bisa saling melengkapi ya. Jadi ada yang mungkin kuat di riset, ada yang kuat di bisnis, terus ada juga yang kuat di teknisnya, ada juga yang jago di komunikasinya. Itu kalian harus diverse di dalam tim itu. Kalau bisa satu tim itu jangan semuanya di bisnis atau misalnya dua orang di bisnis jangan. Kalau bisa dalam satu tim itu beda-beda, yang satu megang di idenya dari teknis, satu megang keuangan, satu lagi megang di bagian analisis dan masalah kayak gitu. Jadi itu punya job masing-masing, pastinya itu lebih cepat selesainya. Kayak gitu. Karena mereka udah paham di bagian mereka masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketiga itu integritas. Karena saat semuanya berjalan lancar, semua orang tuh akan terlihat pasti hebat. Tapi ketika deadline udah mepet, terus revisi terus menerus, terus tekanannya itu udah mulai tinggi juga. Nah, biasanya tuh karakter di anggota tim tuh mulai kelihatan tuh. Ada yang bisa diandalkan, ada yang tiba-tiba entah kemana, ada yang tiba-tiba ninggalin tanggung jawabnya padahal udah deadline 10 menit lagi, kemana woi? Lu kemana? Nah, itu udah stres tuh. Nah, jadi pastiin kalian tuh punya tim yang emang udah dapat diandalkan juga gitu. Mungkin kalian bisa ngeliat dari beberapa pengalaman yang mereka udah lombain atau apa, biasanya tuh lebih dapat diandalkan sih. Tapi kalau misalnya yang belum apa pernah lomba, nah kalian harus pastiin kalian dengan sesama tim itu punya tujuan yang sama. Di awal tuh udah dipastikan masuk ke tim itu dengan tujuan mau menang atau tujuan emang kita harus capai final kayak gitu misalnya. Nah, dengan adanya tim seperti ini udah dipastikan biasanya siap untuk all out. Daripada tim yang kayak cuman ayo 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 boleh yuk kita lomba bareng tapi sebenarnya pas ngerjain aja itu entah gimana hasilnya yang penting ada. Itu nyebelin banget kan, pasti kalian emosi dan ujung-ujungnya kalian yang pengen all out kalian yang ngeganti sendiri, jadi kesannya kayak buat apa gua ada tim gitu loh kalau ujung-ujungnya aku ngerjain sendiri gitu semua. Jadi pastikan emang dari awal tuh all out, emang siap mau meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mencapai target bersama. Bukan karena FOMO atau ikut-ikut teman ya, teman-teman. Nah, karena ketika tantangan itu datang, biasa orang itu cuman yang ikut-ikutan doang tuh. Biasanya tuh mereka kehilangan komitmen tuh di tengah jalan. Udah dipastikan. Karena aku sering banget ngementiin orang kayak gitu sampai ujung-ujungnya seharusnya aku cuman ngementor, aku jadi ikut kerjain karena aku kayak, hah, greget ini. Kenapa hasilnya cuma begini kayak gitu. Jadi aku ikut ngerjain juga, ngebantuin satu tim itu dia sendirian akhirnya ngerjain kayak gitu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya gimana cara bangun tim yang kuat, jawabannya sederhana, jangan cari teman dekat tapi cari orang yang tepat yang relevan dengan permasalahan atau solusi yang kalian ambil. Oke, boleh di next. Oke, nextnya mungkin aku akan coba sedikit ngasih lihat ya bentuk proposal dari competition yang pernah aku menang nih, First Winner Business Plan Competition di Planner Fair Proposal. Mungkin dari pihak operator, apakah boleh aku yang share screen? Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Nah, ini adalah bentuk proposal aku, teman-teman. Nah, ini sesuai yang aku bilang. Kita timnya beda-beda. Ada yang dari teknik, ini yang Fadli teknik, terus ada yang dari marketing, dan aku sendiri itu di bagian analisis gitu. Analisis dan keuangan. Nah, ini ada daftar isinya juga. Kayak masukin. Nah, kalau lembar pengesahan itu sesuai dengan guidebook yang udah diberikan ya. Mereka harus masukin lembar pengesahan atau enggak. Kalau enggak usah dimasukin. Kayak gitu. Nah, selanjutnya bab satu pendahuluan. Ini aku ngejelasin masalah-masalah utamanya. Aku ngasih tahu juga root cause-nya. Tuh, aku ada nge-state merah juga, namun yang lebih faktal kayak gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak, oh ini urgency banget nih, kayak gitu. Dan pastiin berdata ya. Nih, aku udah nyiapin sitasi juga di sini. Kadang tuh orang ada yang nggak pakai sitasi. Jadi aku akan nekenin terus mana sitasinya. Ini kamu asumsi pribadi. Dan kalau bisa citasinya itu jangan dari ChatGPT ya teman-teman. Kadang ada kayak tolong eh, carikan citasinya. Kadang tuh suka nggak relevan di ChatGPT. Jadi kalau misalnya kalian dari ChatGPT pun kalian harus cek lagi tuh ke dalam internetnya gitu, ke dalam sumbernya apakah emang sesuai gitu yang di state kayak gitu. Nah, terus ini aku juga ngasih tahu fakta-faktanya kayak gitu. Baru aku masuk juga ada kalau aku di sini kasih tujuan pengembangan bisnis sama manfaat.
Kenapa aku naruh di atas? Ini aku ngikutin sama guidebook yang sebelumnya. Jadi kalian boleh tetap ngikutin guidebook kayak tadi aku bilang sebagai base kalian, base awal kalian. Tapi kalian bisa nambah-nambahin yang lainnya kayak gitu. Nih, ini aku tambahin sendiri nih potensi dan peluang bisnis yang tadi aku jelaskan, empathy map. Nah, ini aku juga bisa kalian nambahin user persona. User persona itu buat ngasih tahu biasanya ini melakukan wawancara langsung ya, one on one gitu sama orangnya langsung. Kalian tanya eh gimana sih gaya hidupnya, apa sih pain pointnya mereka. Nah, dari sini kita bisa nanya lebih lanjut gitu, kayak lebih detail. Makanya aku nulis sini buat ngasih tahu, oh iya dari si Fiona ini mereka dia butuhnya seperti ini. Dari si Bagas tuh butuhnya seperti ini. Kalian juga bisa tambahin. Kalau yang ini kan empathy map bisa lebih luas ya dari survei juga ya. Jadi kan ada banyak. Kalau ini bisa lebih mengerucut lagi ke satu orang, mereka lebih butuh detailnya tuh seperti apa. Ini analisis STP yang tadi aku udah jelaskan juga. Dan juga ada Tam Samsung. Nih Tam Samsungnya juga. Ini aku kurang nih. Kayak hilang deh. Yang 96% ini juga aku pakai data ya teman-teman. Dan juga SAM itu pakai data gitu. Ini aku kayaknya kehilangan deh. Hilang. Nah, somnya ini 10% itu asumsi aku pribadi gitu. Jadi asumsi teman-teman aja. Biasanya yang megang saham Samsung itu bagian keuangan. Dia harus nyesuaiin lagi sendiri kira-kira ini terlalu besar atau enggak, kira-kira bisa mencapai revenue-nya atau enggak. Kalau misalnya revenue-nya kayak kurang, biasanya cara mengakalinya adalah somnya aku naikin. Kayak gitu. Biar bisa mencapai revenue. Nah, baru gambaran umum bisnisnya kayak gimana. Di sini aku kayak ngasih tahu juga customer journey-nya, mereka pakai alatnya, habis itu nanti gerakinnya gimana, energi listrik dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut karena nggak muat ya, waktu itu kayaknya antara 10 halaman atau 15 halaman ya. Nih, aku tulis lampiran di sini. Untuk flowchart mekanisme kerjanya itu aku taruh di appendix. Kalau nggak muat nggak apa-apa taruh di appendix teman-teman. Tapi dipastikan ada ya. Nah, ini masuk ke bisnis model Canvas yang kalian udah buat. Kalian taruh sini lagi. Nah, terkadang ada yang suruh sampai ngejelasin customer segmennya itu gimana, unique value-nya gimana, itu kalian jelasin lagi. Kalau misalnya mereka cuman nggak nyuruh bisnis model Canvas, kalian masukin aja bisnis model Canvas, terus kalian kayak bikin key takeaway dalam satu paragraf, kalian ngetargetinnya itu siapa, kayak gitu kalau bisnis model Canvas. Kalau sampai disuruh jelasin ya berarti kalian breakdown satu-satu, jelasin satu-satu customer segmentnya apa, unique value-nya apa, kayak gitu. Nah, terus masuk, ini aku ada analisis SWOT. Kayaknya ini biasanya aku nggak masukin ya analisis SWOT. Menurut aku kurang begitu penting. Tapi kalau seandainya nanti di guidebooknya disuruh ada analisis SWOT, berarti kalian masukin analisis SWOT juga. Nah, ini untuk menilai keunikan bisnis biasanya itu dari kompetitor analisis juga. Aku di sini ada bikin analisis kompetitor, terus aku sekaligus kasih tahu jadi unique selling-nya apa di sini. Aku kasih gambar, terus habis itu aku kasih penjelasan apa yang membedakan aku dengan kompetitor yang sudah ada nih. Dari kompetitor kayak Gold Gym, Fitness First kayak gitu. Baru masuk ini ada strategi pengembangan. Nah, kalau aku waktu itu strategi pengembangannya itu dari penjualan produk, kira-kira itu penjualan produknya aku mau berapa harganya, itu aku kasih tahu juga KPI-nya. Ini juga bisa kayak gini. Nah, terus habis itu masuk ke strategi pemasaran yang kayak aku bilang tadi. Awareness tuh, awareness desire. Oh, ini aku kayak hampir kayak Aida deh. Cuman bisa juga hampir sama sih, cuman beda-beda nama doang. Awareness, consideration, decision, sama loyalty atau retention itu juga bisa sama aja, gak beda jauh. Nah, pastikan dalam sebuah bisnis itu ada proyeksi keberlanjutan berikutnya. Kayak yang tadi aku pakai 3P sebagai dampak, terus kalian mau nambahin inovasi keberlanjutan berikutnya untuk memastikan kayak nanti pas kalian ngomong ke judges, tenang Judges, kami tidak sampai sini saja. Setelah 5 tahun ke depan, kami akan melakukan future strategy dengan melakukan inovasi keberlanjutan atau menghadirkan inovasi nextnya seperti apa, dan juga akan melakukan ekspansi berkelanjutan mungkin secara nasional. Yang tadinya mungkin kalian fokusnya di Jabodetabek, nanti nextnya kalian akan fokus ke nasional hingga internasional, misalnya kayak gitu. Jadi pastiin ada enggak, strategi inovasi keberlanjutan secara singkat aja, beserta dampaknya kayak gitu. Nah, ini ada rencana implementasi, terus estimasi biayanya juga, terus net present value,
pendapatan, keuntungan. Biasanya aku ada nambahin juga income statement. Di sini aku nggak nambahin sih, belum. Nah, sama resiko mitigasi. Ini saking udah nggak muatnya teman-teman, jadi aku berupa kalimat aja. Untuk penjelasan lebih detailnya itu di lampiran aku taruh. Baru deh masuk ke penutup. Nah, kalau aku itu emang tipe proposalnya tuh yang lebih berdesain ya, teman-teman. Kadang aku juga ada ngeliat yang temen aku yang UI itu biasanya lebih kayak proposal semi ya, semi desain gitu ya, visualnya ada visual tapi lebih ada penjelasan panjang. Kalau aku itu lebih suka yang berdesain gini dengan tujuan mereka mendapatkan hook-hook intinya yang pengen aku sampaikan yang mana gitu loh. Kayak kayak gini kan kalau ngeliat langsung ketahuan ya, kayak 7%. Oh ya dampaknya 7% lapangan pekerjaan gitu. 95% masyarakat hidup lebih sehat. Makanya aku lebih suka lebih bervisual kayak gini kalau aku. Nah, jangan lupa bordernya ya, biar lebih bagus aja gitu. Biar lebih kayak engaging kayak gitu. Udah deh, daftar pustaka dan lain-lain. Nah, ini appendix. Terus aku ngasih tahu juga KPI dari marketingnya. Biasa kalau anak marketing tuh pasti ada KPI. Minimal dari awareness ini harus bisa mendapatkan em, apa ya, berapa pengunjung yang datang gitu. Terus atau enggak kira-kira berapa sih CSHT yang harus bisa digapai kayak gitu. Berapa sih customer satisfaction-nya dan lain-lainnya kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Seperti itu sih teman-teman nih. Ini aku melakukan survei juga tuh, kuesioner. Ini aku ngasih tahu customer journey app-nya karena tadi nggak muat di atas. Halamannya terbatas, jadi aku masukin ke sini. Seperti itu sih. Oke, mungkin tuh dari aku teman-teman. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Sepertinya udah ada ya. Atau Oke, aku Kak, balikan terlebih dahulu ke sebelum moderator. ya, baik. Terima kasih banyak nih Kak Daniela, ternyata sangat menarik dan cukup dinamika juga ya terkait proses persiapan dan cara untuk mempersiapkan lomba bisnis plan. Nah, dari pemaparan Kak Daniela kita jadi tahu nih bahwa bisnis plan itu yang baik tuh nggak cuma soal idenya aja yang menarik nih, tapi juga harus didukung oleh tadi tuh ada analisis masalah, pemahaman target pasar, solusi yang jelas, strategi bisnis yang terukur, juga implementasinya yang realistis. Baik nih teman-teman, kita selanjutnya akan next ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, bahkan sudah ada yang bertanya dari pas Kak Dani menjelaskan ya. Jadi, Mm-mm. bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan mic, dan bisa juga nih untuk menuliskan di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan seperti yang sudah dicontohkan oleh Nasrul nih di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan, kita akan simpan 3 pertanyaan lalu dijawab oleh pembicara dan akan berulang seperti itu selama 20 menit. Baik, Kak. Ini mungkin karena sudah ada pertanyaan dari Nasrul, boleh Oke. Kak untuk dijawab ya. Oke, pertanyaan dari Nasrul ya. Aku penasaran Kak, untuk mengikuti BPC gini, dari mana cara Kakak bisa nemuin pain dari customer segmennya? Melalui berita Kak, atau ada cara tersendiri? Karena sepengalamanku saat build the plan untuk hadir sebagai solusi itu kendalanya ternyata ada dari masalah yang coba dijawab sehingga solusi yang coba menjawab itu kurang wah atau unik gitu karena keterbatasan ruang melihat. Mungkin dikarenakan ya lingkungan berkegiatannya monoton, tidak terpapar variasi lingkungan hidup lainnya. Jadi kayak suka nggak ngeh kalau ternyata ada loh masalah atau kebutuhan yang terlihat sepele tapi di POV dari customer tuh sebenarnya sangat butuh solusi. Nah ya, biasanya tadi yang aku udah jelaskan ya, kalian ada melihat masalah juga dari eksternal gitu ya, mungkin dari berita-berita atau kalian lihat dari jurnal atau kalian lihat sekitar gitu. Tapi balik lagi kalian harus bisa melakukan survei atau wawancara langsung biar lebih relevan kayak gitu. Makanya kalau ditampilin pun nanti di depan kalau ditanya judges kok ini nggak ada sih masalahnya ini berdasarkan dari data yang sudah kami tampilkan dari hasil survei dan wawancara ternyata masih terdapat gap di sini. Nah, makanya itu gunanya wawancara langsung biar kalian tahu pain sedalam itu apa sih mereka kayak gitu. Nah, kira-kira itu seperti itu sih. Jadi aku akan nanyakan lagi ke customer yang kira-kira sesuai dengan permasalahannya. Misalnya masalah polusi udara, contohnya kayak gitu. Eh, atau enggak ini deh, gym aja biar sesuai sama ide aku yang tadi. Nah, masalah gym, coba aku sampai share screen lagi ulang. Nah, permasalahan gym ini aku juga nanya-nanyain lagi ke para ininya. Nah, yang ini aku analisis user personanya, orangnya ini masih dummy ya. Biasanya aku udah masukin orangnya langsung, tapi kenapa dummy ini karena tidak diizinkan sama temen aku, jadi aku cari dummy aja. Tapi kalau diizinkan sama mereka, nanti kalian masukin muka mereka.
Nah, kalian tanya selama ini, selama kalian nge-gym nih ya, either di fitness atau gold gym, itu permasalahan kalian tuh apa sih gitu loh. Sekedar nanya aja, kenapa permasalahan kalian? Apa sih yang kalian gak suka gitu? Kalau seandainya nih ada inovasi berikutnya, kira-kira kalian pengen ada apa ya di gym? Nah, dari situ kan udah kelihatan tuh, pain-nya apa, gain-nya apa. Nah, itu kalian masukin lah. Nah, dari situlah nanti kalian bisa bikin solusinya. Misalnya, gain-nya, jujur kadang bosen juga gitu, butuh adanya gamifikasi. Nah, berarti nanti next solution-nya di gym kalian tuh ada termasuk gamifikasi juga. Misalnya, alatnya terintegrasi dengan game. Bisa saling kompetitif, biar lebih termotivasi, kayak gitu. Nanti hasil user persona kalian yang udah wawancara, kalau bisa ya, dan diperbolehkan sama yang kalian wawancarain narasumbernya itu nanti kalian coba videoin hasilnya mereka sebagai bukti emang kalian melakukan langsung gitu loh, melakukan wawancara secara langsung, itu pasti akan plus point kayak gitu. Paling seperti itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Kira-kira apakah sudah terjawab dulu yang pertama atau masih membingungkan? Gimana tuh natural, apakah sudah menjawab? Oke. Kalau gitu aku lanjut ya ke pertanyaan kamu yang berikutnya. Seberapa krusial diferensiasi background keilmuan dari saat pembentukan komposisi tim ya Kak? Karena kalau dilihat-lihat perlombaan lain, perlombaan makin ke sini makin menuntut suatu plan bisnis yang udah bisa sampai ada prototipenya. Iya, jujur, jujur, betul, betul. Harus sampai udah ada prototipenya di level advance yang seringkali berarti memerlukan tim dari background teknik dan IT. Based on experience kakak, kalau nggak ada kenalan dari mahasiswa fakultas terkait, ada cara gimana ketemu teman lombanya nggak ya? Nah, aku tadi sempat ngomong teman-teman, kalau kamu seandainya, oke, kamu saya udah bikin tim nih, ternyata anak manajemen semua, minimal tanya dosen, gitu loh, tanya dosen teknik gitu. Pasti di fakultas kalian kemungkinan ada anak teknik atau dosen teknik, coba kalian tawarin mau nanya-nanya konsultasi gitu. Coba tanya-tanya aja. Kalau nggak ada, kalian juga bisa tanya teman teknik, kalian bisa reach out either dari LinkedIn ataupun dari IG gitu. Nah, biasanya di LinkedIn itu aku tinggal nyari aja kayak teknik, misalnya teknik di BINUS. Kalau teknik di BINUS kan BINUS ASO ya. Aku cari anak BINUS ASO kayak gitu. Paling kayak begitu sih teman-teman. Aku juga waktu itu pas awal lomba yang di Makara, aku anak mene semua. Terus solusi itu udah teknik, aku pelajarin sendiri solusinya. Itu stres, stres tapi kayak, aduh gimana ya, aku pelajarin akhirnya karena saking gak punya juga dan saat itu mepet ya. Paling aku belajar dari jurnal sih. Aku bener-bener pelajarin sendiri dari jurnal, itu kira-kira kayak gimana. Untuk prototipenya, waktu itu akhirnya kita pesen bikin, jujur niat sih, niat banget sih saat itu. Kita pesen prototipenya, bikin dibuat seperti ini, kayak gitu. Tapi kalau mau lebih, apa ya, lebih memudahkan kalian dari awal, kalian udah nge-state itu cari tim yang emang satu anak IT, satu anak finance. Carinya gimana ya tadi, mungkin dari LinkedIn, atau dari kenalan teman, tanya-tanya teman, ada punya kenalan ini enggak, atau ini enggak, atau tanya dosen. Kalau saking kalian nggak tahu temennya tanya dosen, terus biasanya dosen bisa aja merekomendasikan, coba tanya anak yang ini kayak gitu, dikirimkan kontaknya atau apa kayak gitu. Bisa kayak gitu sih. Biasanya koneksi-koneksi ini bisa dari organisasi sih. Kalau aku waktu itu ada organisasi kelombaan sendiri ya. Nah, atau kalian punya organisasi apa gitu yang diverse gitu, ada anak teknik dan lain-lain, mungkin bisa juga ikut dari situ ya. Seperti itu sih, kayak gitu. Itu dari aku, Nasrul. Gimana? Alright, yes. Selanjutnya ada Selanjutnya, pertanyaan nih Kak dari Yudo. Jadi dia tanya seberapa berpengaruh lomba bisnis plan terhadap ekspektasi karir. Nah, dan jika ingin mulai, lebih baik mulainya dari mana? bisnis plan dengan karir. Oke, fun fact teman-teman. Orang yang bikin bisnis plan di awal, terus abis itu dia fokus nih di ide itu doang. Dia itu nyari pendanaan next ya. Dia melakukan lomba untuk apa? Bukan buat menang ya. Fokusnya bukan menang. Mereka cari duit untuk pendanaan bisnis itu berjalan. Aku punya teman dari anak IPB. Dia itu bisnisnya namanya Terangin. Ada yang tahu nggak Terangin? Nah, Terangin itu dia ngikut lomba-lomba itu buat pendanaan.
mereka bukan nyari menang, mereka nyari untuk pendanaan. Jadi dananya dikumpul, and then dikompal, terus habis itu buat mereka nyari lagi ke lomba yang selanjutnya, mereka gacorin lagi bentukan prototipenya sampai akhirnya mereka bisa ngejelasin ke internasional. Biasanya akhirnya mereka udah kalau udah gacor lomba-lomba, udah dapat validasi yang banyak juga, nanti mereka biasanya masuk yang kalau nggak salah lomba Pertamuda ya. Itu Pertamuda itu buat pendanaan juga tuh teman-teman. Jadi abis dari bisnis plan, kalian kecil-kecilan, kalian fokusin misalnya di ide bisnis itu kalian bisa dapat pendanaan kalau bagus tuh. Bisa dapat investor. Di tengah perjalanan lomba itu biasanya ada aja judges investor. Tiba-tiba dia yang nawarin kayak, ini mau didanain nggak? Ini mau ini nggak? Aku pernah waktu itu kayak begitu juga. Nah, jadi apa hubungan karirnya ya? Nanti kalian bisa jadi jalan beneran, jadi bisnis kalian sendiri kayak gitu. Jadi tergantung tujuan awal kalian lomba bisnis plan, apakah kalian emang mau nambahin portofolio banyak atau emang kalian mau jadi entrepreneur ngembangin banyak gitu. Ngembangin buat ide bisnis kalian sendiri gitu juga bisa kayak gitu. Gimana? Oke, terima kasih Kak Dani. Teman-teman selanjutnya masih adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Selagi masih ada waktu nih, sangat insightful. Oke, Najwa. Di sini seperti ada yang nanya secara langsung ya ke aku dari Rashif. Nah, bagaimana pendapat kakak dalam penggunaan AI untuk proses penyusunan proposal atau DPPC? Menurut kakak sejauh mana penggunaan AI itu masih diperbolehkan? Menurut aku ya, penggunaan AI itu tetap bisa jadi kalian jadi pedoman gitu lah ya. Kalau kalian bingung atau apa, kalian coba nanya-nanya aja juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi AI di sini itu kalau menurut aku ya teman-teman, AI di sini itu bukan ngerjain semuanya dari idenya ininya karena kalau AI yang ngerjain pun nih ya, AI yang ngerjain sampai idenya itu mau kayak gimana apa, itu biasanya nggak jadi unik gitu. Kalian harus bisa nambah-nambahin sendiri dari hasil analisis kalian kayak gitu. Jadi di sini emang BPC itu lumayan menuntut kreativitas kalian ya sejauh mana solusi kalian. Nah, AI di sini kalau misalnya kayak tadi resiko mitigasi, jujur kalian pasti ada beberapa kayak bingung, aduh resikonya ini apa ya? Nggak, menurut aku sih nggak apa-apa ya pakai AI daripada kelamaan juga resiko kayak gitu-gitu. Tetap kalian pakai AI nggak apa-apa kalau resiko mitigasi. Tapi kalau udah ngomongin solusi analisis itu nggak bisa AI, even though kalian mau pakai AI ya, karena itu harus secara langsung teman-teman. Analisis ke customer kalian harus tanya langsung, kayak gitu. Permasalahannya kalian benar-benar harus nyari dari data gitu. Nggak bisa yang chat GPT, kalau chat GPT kadang datanya itu suka nggak relevan. Jadi kalian emang harus nyari langsung, buka tuh sumbernya, jangan males buka. Habis itu kalian baru compilin satu-satu, kalian jadikan paragraf yang berdata. Jadi gitu. Paling kayak gitu sih. Kadang, paling kalau AI aku pakai buat apa ya? Oh, kadang aku itu suka bodoh dalam melakukan desain ya, teman-teman. Desain PPT. Kadang aku suka suruh kayak, eh, boleh bantu rapihkan nggak gitu ke ChatGPT. Abis itu dari ChatGPT nggak langsung plek, ambil, plek, copy paste. Nggak langsung paste gitu, langsung paste gitu aja gitu hasilnya. Aku itu pedoman doang AI yang udah aku jadiin desain itu. Aku bikin lagi desainnya sendiri di situ di Canva gitu. Biar kelihatan tuh lebih real, bukan AI. Karena aku ngeliat sekarang lomba ya, aku ngeliat tim-tim udah pada pakai AI langsung taplok gitu aja ya. Kayak, ini AI banget, tolong gitu. Kalau bisa, yuk tetap bikin ya AI boleh, tapi tetap dibuat lagi sendiri gitu. Kelihatan perbandingannya yang asal templok atau yang AI tapi dia bikin lagi sendiri, itu beda. Jadi kayak gitu. Menurut aku itu segitu sih penggunaan AI. Seperti tadi. Apakah kira-kira terjawab? Yes, sama-sama Rashif. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak nih terkait dengan Biplan atau mungkin mau nanya tentang strukturnya dari proposalnya atau gimana sih cara pitching yang baik? Mungkin aku nambahin aja kali ya karena belum ada yang nanya. Pitching ya teman-teman. Kalau dalam pitching mungkin tadi juga udah dijelaskan juga sama Kak Belinda, mungkin aku akan nambahin juga. Pitching itu kalau bisa kalian tuh anggapannya tuh jadi sales gitu loh. Jadi sebisa mungkin tuh ngehook, bukan kayak kalian presentasi gitu. Presentasi dengan nada begitu doang. Nggak, kalau bisa ngehook. Jadi kayak ngajak secara personal. Bayangkan judges, kalau seandainya anak kalian, jadi kan itu kayak
apa sih kayak ngenarik mereka ikut langsung gitu kan. Kalau masalahnya ini kena di gue juga, jadi gimana ya? Jadi kayak terasa lebih personal gitu, lebih emosional. Jadi ketika ngejelasin tuh kayak sales gitu. Kalian mencoba menarik mereka untuk menyukai produk kalian. Nah, ini kayak marketing aja strategi di awareness kayak gitu. Biasanya juga kalau di sebagai contohnya aku bisa biasanya pakai apa ya sistem presentasi kayak Shark Tank. Coba kalian cari video-video yang Shark Tank. Nah, itu dia lagi kayak menjualkan produknya. Contohnya kayak gitu kalau di bisnis plan. Bedanya kalian akan ngejelasin juga ada dari sisi strategi marketingnya kayak gitu. Nah, terus habis itu biasanya kalau di awal aku itu sebelum masuk kalian bukan langsung perkenalkan diri gitu. Sama siang Dewan Juri perkenalkan kami dari tim. Enggak, aku biasanya langsung masuk problem dulu. Abis masuk problem, jelasin problem yang aku baru bilang. Nah, maka dari itu judges, kami di sini bukan hanya membawa masalah saja, kami juga membawa solusi. Dengan itu, kami dari tim A, misalnya dengan saya sendiri Daniela bersama dengan tim saya, Haki dan juga Alaya, kami di sini menghadirkan solusi kalian apa, kayak gitu. Jadi di awal tuh biasanya aku masuk tuh bukan perkenalan, tapi hook permasalahannya. Dan biasanya sebelum masuk ke data permasalahan, aku biasanya ada semacam sedikit drama dikit biar lebih interaktif, karena biar mereka tetap stay interact dengan kita atau dari awal udah interact, coba dipastikan dari awal kalian bisa menarik perhatian mereka. Either itu kalian mau ada hook ngejelasin oh hasil user persona kalian, misalnya ada video si user persona ngasih tahu kayak menurut saya begini-begini loh. Nah, itu dari orang-orang yang kalian wawancara itu bisa. Atau kalian mau melakukan drama yang relevan dengan masalah juga bisa. Baru masuk ke data, habis data baru perkenalan diri, baru masuk ke solusi. Kayak gitu. Oke, ini udah ada pertanyaan selanjutnya ya dari Adriana. Menurut kakak, apa yang paling diperhatikan juri saat menilai sebuah bisnis plan? Apakah inovasi, kelayakan bisnis, atau cara penyampaiannya? Semuanya lah. Semuanya, dari inovasi, kelayakan bisnis, cara penyampaiannya. Sampai masalahnya. Semua tadi ada aspek-aspek penilaiannya. Itu semua dilihat. Jadi, em, inovasi juga butuh. Inovasi bagus pun, tapi kalau nggak bisa diimplementasikan ya sia-sia. Jadi kalau bisa emang layak secara bisnisnya. Emang ada demand-nya kayak gitu. Nah, cara penyampaian itu akan menjadi plus point juga karena mereka itu akan menilai kalau penyampaiannya kamu boring, pasti mereka juga ngeliatnya juga males gitu loh. Nggak dapet hook-hook atau utama-utama kalian yang pengen kalian sampaikan. Kalau penyampaiannya itu menarik, terus kalian tekenin intonasi bagian-bagian pentingnya, mereka akan ngeliat gitu. Dari awal kalian drama pun mereka pasti akan lihat gitu. Terus abis itu nanti kalau seandainya kalian nambahin ada prototype. Biasanya kalau solusi itu kita kayak nyediain prototype kan. Nah, prototype itu kayak kita kasih demonstrasi. Nah, itu pasti akan dilihat tuh kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi penyampaian penting, kelihatan bisnis penting, inovasi penting, terus analisis kalian penting, keuangan pun penting. Ingat teman-teman, keuangan kalau bisa bagus ya, jangan dari ChatGPT. Kenapa? Berdasarkan pengalaman aku, setiap lomba itu pasti ditanya keuangan. Jadi siap-siap aja lah kalau tiba-tiba dia nanya keuangan ya. Jadi harus detail keuangan kalian. Oke, next. Ada pertanyaan lagi. Halo, dari Steven ya. Dari Steven, halo Kak. Mau nanya deck yang baik itu bagaimana ya Kak? Apakah Kak Daniela punya contoh deck yang oke, serta biasanya juri melihat deck terutama di visualnya nggak? Coba ya, aku cari dulu. Aku buka dulu. Hmm, deck aku ya. Aku coba buka Canva-nya dulu ya teman-teman. Belum persiapin Canva-nya. Nah, deck itu kalau dari visual ya, visual tuh lumayan menentukan sih. Jadi kayak kalau misalnya punya kalian nggak rapi, terus abis itu kayak warnanya itu terlalu misalnya dominan pink banget ngejreng gitu kan mata juga sakit yang lihat ya. Jadi itu lumayan ditentukan. Biasanya aku nyuruh menti aku kemarin ada tuh menti aku juga dia warnanya ngejreng banget sampai kayak tolong desainnya tolong sampai aku kasih contoh juga. Ini aku coba kasih contoh nih ya. Contoh kayak desain mentiku. Kalau kalian melihat seperti ini, itu kira-kira apakah cukup mengenakan atau tidak kayak gitu. Deck sebentar, sama aku bandingin sama deck aku ya. Aku decknya aku izin kasih lihat. Mana ya? Tunggu sebentar, sebentar. Oke, yang ini aja. Oke, aku izin share screen lagi.
Nah, ini adalah tim deck Mentiku pas Makara kemarin. Ini aku udah suruh ngedesain ulang. Udah lebih better. Jauh lebih better. Tadinya itu pink semua. Pinknya udah pink bener-bener ngejreng. Kayak begini ngejreng. Terus belakangnya cuma dikasih kayak begini. Terus kayak tulisan semua. Kayak tolong visualnya gitu loh. Mereka itu butuh ngelihat visualnya juga gitu loh. Oke, mereka kan ngelihat kayak gini kesulitan komunikasi. Terus langsung lihat regulasi emosi kayak gitu loh. Kalau tulisan semua itu dia nggak akan dapat sih judges. Apa sih poin utama yang kalian mau state out gitu loh. Nah kalau kayak gini kan lebih enak ya, rapih gitu. Nih apa ya contohnya nih ya. Nah, jujur kayak gini, ini padet kan, padet dirapihkan bisa lah teman-teman. Ini kayaknya udah gak ada waktu juga, lebih dirapihkan gitu. Nah, itu akan lebih bagus. Kayak gini kan lebih rapi ya. Aku udah suruh rapihin. Jadi makanya aku udah lebih bagus lah. Nah, ini contohnya yang punya aku, teman-teman. Nah, ini dari latar belakangnya tuh, aku masuk langsung ke latar belakangnya. Habis itu baru masuk lagi ke sini. Terus abis itu aku berperkenalan kan baru masuk ke solusinya kayak gitu. Nah solusinya kalau aplikasi ya pakai QR code ya biasanya suruh scan-scan gitu. Kalau misalnya yang nggak bisa bikin ini langsung kayak gini biasanya orang pada suruh pakai Figma ya. Figma atau enggak kalian ngedit langsung di Canva bentukan UI-nya itu kayak gimana kayak gitu. Nah, it will be great kalau bisa pakai UX-nya juga ya nggak cuman UI tapi UI UX sampai bisa dipencet-pencet biasanya kalau kayak gini ya emang butuh tim sama anak information system atau IT gitu ya nah makanya kayak gitu nih aku ada customer journey-nya juga ini aku ada secara operasional ini lebih clean kan teman-teman bandingkan ini clean sama yang kayak begini-begini jujur ini udah lumayan clean sih dari sebelumnya ini udah sesuai nih sama template aku. Nah, tapi kayak aku kemarin tuh masih bener-benerin lagi. Kemarin kayak gini nih. Kayak gini kan nggak begitu kelihatan ya, warna putih begini. Orang matanya harus bener-bener kayak jelas gini. Kalau bisa itu bener-bener kalau bisa warnanya itu kalian tentuin gitu loh. Tiga gitu, tiga warna. Misalnya kayak aku ini, orange, hijau gitu. Tinggal tambahin kalau misalnya hijau terlalu tua berarti nggak bisa pakai hitam karena akan bentrok gitu. Tuh, bentrokan. Jadi pakai warna putih. Nah, kalau yang udah belakangnya putih baru pakai hitam. Kayak gitu aja sih sistemnya. Ini aku ada operasionalnya. Ini aku juga ada kompetitornya juga nih. Tuh, kompetitor terus landscape. Ini BMC-nya. Nah, ini BMC-nya guys yang aku mau tunjukin juga ya. Tuh, aku udah ada proyeksi revenue-nya dari awal. Kalian biasa preliminary kalau di PC tuh awalnya itu adalah BMC ya, pembuatan BMC. BMC itu biasa orang-orang tuh pada bikin kalimat-kalimat doang, poin-poin. It will be great. Kalian udah ada keuangannya. Jadi siapa yang megang keuangan? Nah, mulai dah tuh bikin. Solusinya udah harus ada, terus kira-kira butuh berapa keuangannya kayak gitu. GPM-nya, net profit-nya, BEP-nya, itunya. Ini akan lebih dilihat pasti. Sejauh ini yang biasanya menerapkan seperti itu lebih menang ya masuk prelimnya. BMC kan biasa di prelim. Karena udah ketahuan gitu loh. Oh ya udah berarti kira-kira gue butuh sekitar segini kayak gitu. Capexnya butuhnya segini, OPEX-nya butuhnya segini. Nah, biasanya udah didetailing tuh sama anak finance ya. Jadi anak finance tuh yang kerja eh anak finance tuh yang kerja duluan udah selesai gitu. Nanti proposal dia tinggal masuk-masukin dan bantuin temen yang lain biasanya bantu ngedesain kayak gitu. Ini yang kayak tadi, ini ada Tam Samsung, ini ada STP. STP-nya karena aku mau nge-state out-nya cuman value doang, aku tidak sampai ngejelasin apa demografinya. Jadi aku ngasih tahu value-nya aja. Yang pada intinya aja, yang mereka harus tahu apa value untuk primary-nya apa, secondary-nya apa, kayak gitu. Terus biasanya aku bawanya aku kasih key takeaway. Jadi pada intinya dari hasil STP ini itu apa gitu loh. Nih, kayak gini, potensi pasar. Pada intinya, peluang pasar PMWS memiliki total pasar yang besar hingga 45.000, misalnya kayak gitu. Dengan jangkau secara realistis berapa, kayak gitu. 12 juta, atau apa gitu. Oke, eh oke, realistisnya 45 deh, kebalik. Nah, oke, terus baru masuk ke marketing. Ini marketingnya, awareness, consideration, decision, retention. Nah, ini salah, Cok. Ini bukan ini ya, ini loyalty. Nah, loyalty please. Nah, awareness, consideration, decision, retention, sama loyalty gitu.
dijelaskan juga. Singkat aja, singkat-singkat kayak gitu. Mereka cuma butuh tahu singkat, mereka juga udah paham kok demo langsung tuh apa, kayak gitu. Jadi singkat aja. Terus baru masuk ke Rismiti. Kalau kalau misalnya keterbatasan slide, biasanya aku gabung yang kayak tadi itu timeline, risk meeting sama keuangan dan dampak. Kalau misalnya nggak muat ya slide-nya ya, apa sih maksimal slide-nya nggak muat. Kalau misalnya masih muat, dibuat kayak gini aja, biar lebih enak kan, kayak lebih gede dilihatnya. Biasanya ini timeline sama KPI, aku taruh. KPI ini dapat dari mana? Of course dari data. Jadi kalau ditanya ini dari mana angkanya, kalian bisa nyebutin ini datanya dari mana, mana, mana. Nah, untuk memberikan data-data itu, kalian masukin aja ke appendix. Ini 1.000 ton dapat dari mana, dari kurang lebih 2.000 ton tuh dari mana gitu loh. Nah ini baru Rismitinya, habis itu baru masuk ke dampaknya, either dari keuangannya. Ini keuangan aku cuma nge-state gini doang. Untuk penjelasan lebih detailnya itu aku udah ada di appendix juga kok. Nah terus habis itu dampak ESG atau misalnya mau pakai 3P juga bisa. Baru deh. Terima kasih. Terima kasihnya ini juga biasanya nggak ngomong, sekian dari kami, terima kasih, tidak. Pasti itu ada hook ya. Hook untuk di akhirnya, kayak gitu loh. Either kalian mau baca ininya kalian atau kalian kayak ada jargon atau apa gitu atau pantun juga boleh gitu. Jadi bukan ngomong sekian terima kasih dari kami, nggak ada ininya dulu hook akhirnya untuk ngeyakinin mereka ide solusi kalian tuh bagus dan visible kayak gitu. Kayak mungkin tuh dari aku kira-kira sudah terjawab dari Steven ya tadi. Oke, mungkin aku coba lanjut lagi aja. Oke, thank you Steven. Next ke Matthew. Hai Cici, aku mau tanya gimana Cici ngelatih the communication skill, terutama ketika pas pitching dan presenting the the pen to the jury. Oke. Oke, fun fact aku itu dulu ah sempat mikir kayak aduh kayak kalau presentasi jujur gak bisa deh. Karena aku itu kalau ngomong itu kayak kalau kalian denger nih ya, aku ngomong itu berlibet masih. Even sampai sekarang pun aku masih berlibet, aku ngomong pun ngomong apa sih Dani? Yapping apa sih? Kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya pas nanti present, aku pun itu udah nyiapin kayak skrip pedoman aku gitu loh, panduan, biar at least kata-kata aku tetap terstruktur, terus tetap sesuai dengan timer yang sudah ditentukan. Gak harus benar-benar terpaku sama skrip yang udah kamu tentuin, at least itu bisa jadi apa ya, patokan gitu lah, patokan kayak kira-kira aku harus ngomong apa. Dan kalau kalian lupa-lupa, itu kalian bisa ngeliat ke slide kayak gitu loh. Jadi ketika kalian bikin skripnya pun, nanti bikin skripnya pun itu kalian eh, udah paham juga kalau gue lupa atau apa, aku bisa ngeliat bagian yang tulisan ini. Jadi kalau iya ping atau apa nggak apa-apa, kalian lihat skrip sok-sokan kayak ngasih tahu berdasarkan dari data ini. Padahal kalian tuh nggak hafal, kalian lagi baca ulang. Ada 80% loh ternyata yang menghadirkan ini kayak gitu loh. Nah, itu sebenarnya kalian tuh kayak sok-sokan ngejelasin kayak oh ini fakta-faktanya padahal itu sebenarnya kalian lupa mau ngomong apa. Gak apa-apa. Intinya yapping aja untuk bisa communication skill sebenarnya itu latihan terus sih. Nanti awalnya mungkin yang kagok, aku juga waktu itu juga kagok dan kadang suka lupa gitu. Nah, nanti makin lama kalau udah terbiasa lomba, udah terbiasa em, apa ya, latihan presenting itu nanti akan terbiasa sendiri. Kamu pasti akan nemuin cara communication skillnya gimana. Kalau dari aku tuh seperti itu sih biasanya. Kayak gitu. Yes. Nah, itu oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Najwa. Aku kembalikan kepada Najwa. Oke, terima kasih banyak nih Kak Dani sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat insightful. Aku tahu mungkin teman-teman di sini masih punya banyak pertanyaan ya, tapi kita akan move ke acara selanjutnya yaitu penutupan. Jadi dengan dijawabnya seluruh pertanyaan dari peserta EduTalk, maka selesai juga sesi sharing session dari Kak Dani. Semoga kita semua dapat mendapatkan insight yang bermanfaat dari ilmu yang telah diberikan oleh Kak Dani. Amin. Nah, selanjutnya para peserta dipersilahkan untuk kembali ke main room untuk melanjutkan sesi penutupan. Dan untuk Kak Dani dimohon untuk tidak live dulu ya Kak di main room karena masih ada sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Baik, saya Jauja selaku moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih.
صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله.